Jangan diam. Harga diri Anda itu sebenarnya seperti apa? Self healingnya akan lebih sulit. Kali ini saya ingin tanyakan, sebenarnya dampak dari kekerasan dalam pacaran itu sendiri bagaimana gitu Bu? Ya, oke. Kalau dampaknya sendiri ini sebenarnya banyak ya. Yang pertama yaitu konsep dirinya atau harga dirinya menjadi rendah ya. Karena kan dia merasa bersalah, merasa bersalah, merasa nggak berdaya, merasa aku nggak bisa apa-apa, aku nggak mampu dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satu bentuk harga diri yang rendah. Atau barangkali yang pernah menjadi korban pelecehan seksual menjadi tidak berharga karena mungkin tidak perawan misalnya ya. Atau merasa sudah tidak virgin lagi dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi harga diri atau kecintaan terhadap dirinya menjadi berkurang begitu ya. Kemudian ada juga yang kaitannya sama trauma. Artinya trauma yang yang psikis ya, yang bentuknya memang bisa jadi nanti beralih ke perilaku-perilaku yang maladaptif, yang seperti depresi, kemudian stres berat, kemudian bisa jadi ke arah trauma-trauma yang memang ekstrim ya sifatnya ya itu. Bahkan ada mungkin beberapa orang yang akhirnya takut dengan laki-laki ya, sudah tidak mau menjalin hubungan lagi dengan laki-laki. Nah, itu kan sebenarnya dampak dari kekerasan seksual yang pernah dialami gitu. Kemudian juga ada karena itu menjadi akhirnya beralih pada penggunaan alkohol atau obat-obatan yang terlarang ya itu. Karena saking depresinya atau melampiaskannya akhirnya ke hal-hal yang begitu gitu. Kemudian ada yang sampai bunuh diri ya. Bunuh diri, melukai diri sendiri itu juga beberapa orang mungkin bisa jadi karena efek dia harga dirinya menjadi turun tadi, dia nggak sayang sama dirinya, akhirnya dia berani untuk melukai diri sendiri sampai melakukan tindakan-tindakan seperti bunuh diri. Kemudian yang berikutnya itu juga ada yang akhirnya menyebabkan dia menjadi tidak puas dalam membina hubungan itu tadi ya. Ada rasa kekhawatiran berlebih, ada rasa gelisah dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi hal yang memang perlu menjadi perhatian bahwa orang-orang yang mengalami kekerasan dalam pacaran itu pasti memiliki dampak. Oke, itu yang menjadi catatan kita. Dan dampaknya luar biasa. Iya. Kan ada yang sampai bunuh diri Iya, begitu ya Bu. betul. Oke, untuk penutup kali ini saya akan tanyakan ke Bu Ria atau meminta tips ya ke Bu Ria sendiri. Sebenarnya bagaimana sih Bu tips untuk memiliki hubungan yang sehat jauh dari kekerasan dalam pacaran ini? Oke, tips relasi yang sehat sebenarnya tidak sulit ya sebenarnya. Hanya saja kita mau atau tidak untuk melakukan itu. Yang pertama kita harus menjunjung tinggi kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi kita sama antara laki-laki maupun yang perempuan itu sama itu ya. Kemudian yang kedua adalah saling menghargai. Artinya kita harus sama-sama saling menghargai, tidak ada yang mengontrol berlebih, tidak ada yang menguasai lebih, tidak ada yang harus menurut siapa dan lain sebagainya gitu. Kemudian saling terbuka, asertif itu tadi ya. Berbicaralah ketika memang Anda perlu untuk berbicara. Berani bilang tidak, itu juga hal yang sangat penting ya. Karena kadang ngomong enggak aja itu sudah berat bagi takut melukai. Takut melukai, takut nggak enak dan lain sebagainya itu. Artinya jujur dan terbuka itu adalah hal yang perlu kita benar-benar tanamkan dalam sebuah hubungan. Kemudian jangan ada ancaman ya dalam hubungan. Kalau memang kita butuh dengan seseorang, maka kita harus melakukan orang itu dengan baik ya. Karena begini, ada indikasi kadangkala orang yang pernah melakukan kekerasan itu anaknya juga pasti melakukan kekerasan juga begitu ya. Itu jadi ada dampak-dampak yang memang bisa jadi di kemudian hari kita akan menyesali itu gitu. Oh ini karena dulu mungkin aku pernah melakukan kekerasan, anakku melihat secara langsung sehingga berbuat demikian.
jadi dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar gitu ya. Kemudian komunikasi itu juga perlu diperbaiki ya. Komunikasi dalam hal berdiskusi, kemudian dalam hal memecahkan permasalahan itu juga harus diperbaiki. Kemudian juga berbagi bersama pasangan gitu, hal-hal yang kecil aja itu adalah merupakan sebenarnya sesuatu yang bisa membangun hubungan lebih erat. Ya makanya kan kadang ada yang dengan tidak ingat tanggal jadian aja sudah marah gitu ya. Ngambek, Karena sebenarnya itu hal kecil yang memang mungkin kenangan-kenangan yang bisa dibuat untuk menumbuhkan rasa kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saling mendukung itu juga perlu. Artinya dukunglah pasanganmu untuk berkembang, jangan dilarang-larang apapun gitu ya. Jangan posesif. Betul, itu yang banyak sekali memang menjadi hal yang perlu kita lakukan dalam berpasangan. Ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan atau menjalin hubungan yang sifatnya sudah berpasangan, artinya kita juga harus menjaga betul supaya tidak terjadi yang namanya kekerasan dalam pacaran. Oke, terima kasih banyak Bu Ria. Ya, intinya saling mengerti, saling menghargai. Intinya hanya itu. Terima kasih, demikian dulu untuk Bisik sore hari ini. Kita akan kembali di minggu depan dengan pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.